Pada surat edaran Menteri Pan-RB, terdapat kabar bahwa pendataan tenaga honorer atau non-aparatur sipil negara diperuntukkan menjadi syarat agar dapat diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun 2022. Akan tetapi, tujuan pendataan tenaga honorer atau pegawai non-aparatur sipil negara yang sebenarnya bukanlah untuk syarat diangkat sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun 2022. Lantas, apakah terdapat kaitannya dengan seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun 2022? Diketahui bahwa surat edaran Menteri Pan-RB yang dimaksud yaitu surat edaran yang dirilis pada bulan Juli tahun 2022 tentang surat edaran tersebut untuk menindaklanjuti adanya penghapusan tenaga honorer atau non-aparatur sipil negara yang diberlakukan pada tahun 2023. Selain itu, surat edaran tersebut juga menindaklanjuti peraturan pemerintah yang menyatakan bahwa di instansi pemerintah nantinya hanya akan dua jenis kepegawaian. Dua jenis kepegawaian yang dimaksud di lingkungan instansi pemerintahan adalah pegawai aparatur sipil negara pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan pegawai aparatur sipil negara pegawai negeri sipil. Sehubungan dengan pendataan tenaga honorer non-aparatur sipil negara, harus segera dipersiapkan beberapa data sebagaimana instruksi yang sudah disampaikan. Menteri Pan-RB juga memberikan informasi resmi terkait skema pendataan tenaga honorer atau pegawai non-aparatur sipil negara. Pihak PPK juga telah didorong untuk melakukan pemetaan tenaga honorer atau pegawai non-aparatur sipil negara di lingkungan instansi masing-masing. Pada pendataan atau pemetaan tenaga honorer, tentulah harus mempersiapkan beberapa data penting. Di antara datanya adalah sebagai berikut. 1. Nama. 2. Tanggal lahir. 3. Kualifikasi pendidikan. 4. Kelompok pekerjaan. 5. Pekerjaan. 6. Mulai bekerja. 7. Usia. 8. Pengangkatan. 9. SK. Dan yang ke-10 akun pembayaran. Diketahui jika di akun pembayaran terdapat 3 kategori yang telah ditentukan, yaitu akun 51, akun 52, dan akun 53. Sementara itu pada tenaga honorer atau non-aparatur sipil negara yang memenuhi syarat dalam pemetaan honorer akan diberikan kesempatan untuk mengikuti calon pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pada tahun 2022 ini. Sebenarnya terkait pendataan tenaga honorer adalah untuk memetakan potensi-potensi pegawai non-aparatur sipil negara agar dapat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan pegawai negeri sipil. Tujuannya bukanlah untuk pengangkatan tenaga honorer menjadi pegawai aparatur sipil negara, sebab diketahui juga bahwa apabila ingin menjabat sebagai pegawai aparatur sipil negara, maka harus mengikuti persyaratan, prosedur, dan ketentuan yang berlaku. Adapun maksud pengangkatan yang beredar adalah bagi yang memenuhi persyaratan sebagaimana di surat edaran Menteri Pan-RB, kemungkinan dapat mengikuti seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan calon pegawai negeri sipil, kemudian bisa diangkat menjadi pegawai pemerintah. Sementara itu, nantinya sumber daya manusia di lingkungan instansi pemerintah akan dibagi menjadi 2 kategori, yaitu permanen dan temporer. Maksud dari permanen yaitu pegawai negeri sipil, dan yang temporer adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, meskipun jabatan yang didudukinya dalam jangka panjang. Selain pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, ada pula pegawai outsourcing yang mekanismenya menggunakan jasa. Sementara untuk pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, mekanismenya menggunakan potensi dalam orang yang menjabat tersebut. Pegawai outsourcing yang dimaksud contohnya seperti pengemudi, cleaning service, termasuk pula jasa pengamanan. Perlu diketahui tentang pemetaan bahwasanya untuk jabatan fungsional guru sebenarnya sudah berjalan sebab sesuai data di Dapodik Kemendikbudristek. Hal itu pun berlaku untuk tenaga kesehatan yang datanya berasal dari Kementerian Kesehatan.
Oleh sebab itu, dengan pemetaan tersebut, diharapkan data-data itu bisa dilengkapi. Sebab menjadi potret sesungguhnya, apa-apa saja yang harus dilakukan oleh kementerian lembaga maupun pemerintah daerah, kata perwakilan Menteri Pan-RB, seperti dikutip dari berita soloraya.com pada Senin 22 Agustus tahun 2022. Harapan dari Menteri Pan-RB adalah agar pemetaan non-ASN atau honorer data-datanya dapat melengkapi penyusunan langkah strategis pemerintah untuk menuntaskan honorer atau pegawai non-aparatur sipil negara.